Ingat nggak? Nama unitnya adalah Yang settling chamber itu bukan sih? betul ya. Jadi minggu lalu membahas settling atau gravity settler. Ini ada sedikit eh, finishing lah ya, sama review terkait dengan gravity settler atau settling chamber ini. eh Ingat nggak prinsip prinsip penyisihan debunya menggunakan prinsip apa? Atau menggunakan gaya apalah gitu. Prinsip ya, prinsip eh, kok bisa? Gravitasi ya, Pak. Betul. Ya. Jadi, loh, sebentar. Ya, oke. Up, salah. Gravitasi ya. Jadi apa? Prinsipnya adalah gini. Jadi kalau ada partikel masuk ke settler, kecepatan aliran gas akan melambat. Kenapa? Karena prinsipnya ya, luasan ini kemudian dibandingkan dengan luasan yang ini. Kemarin di Microfluida udah dibahas sedikit ya. Kan Q1 sama dengan Q2. Sehingga A1 kali V1 sama dengan A2 kali 2. Ini kan anggaplah ini A1, inilah anggap A2. Sehingga kalau A2-nya lebih besar dari A1, sehingga V2-nya lebih kecil dari V1 ya. Analogi yang selang air dipencet gitu ya. Jadi kalau kita mau kecepatan yang lebih cepat, luas permukaan alirannya dikecilin. Tapi kalau kita mau bikinnya lambat, kecepatan gasnya mau lambat, kita perbesar luas permukaannya. Contohnya seperti ini. Dia masuk, kemudian ketemu luas permukaan yang lebih besar. Sehingga kecepatan alirannya akan lambat ya. Kecepatan alirannya akan melambat. Kalau kecepatan alirannya melambat, sedangkan kecepatan pengendapannya tetap, artinya sebelum dia sampai ke, misalnya ini partikel ya, misalnya partikel ini, sebelum dia sampai ke sini, dia akan sampai duluan ke bawah. Oke, sekali lagi prinsipnya gravity settler adalah ya, menyisihkan partikel secara gravitasi dengan cara membuat ruangan, chamber, atau settler yang memiliki luas permukaan yang besar, sehingga kecepatannya melambat. Saat kecepatan alirannya melambat, dan lebih kecil dari kecepatan gravitasi atau kecepatan pengendapan, maka partikel akan mengendap. Ya. Apa artinya? Partikel lebih cepat ke bawah daripada ke luar. Ya. Partikel akan lebih cepat ada di area sini daripada sampai ke area sini. Secara gravitasi. Jadi kita cuma mengatur kecepatan alirannya jadi agak lambat atau jadi lebih lambat sehingga partikelnya bisa terendapkan dengan sendirinya karena partikelnya memiliki massa ya, memiliki densitas sehingga dia memiliki berat. Sehingga dia akan tersisihkan keluar ke sini. Ya. Itu ya prinsipnya adalah gravitasi dengan membuat kecepatan aliran lebih kecil dari kecepatan pengendapan. Tapi ada yang namanya kecepatan kritis. Kecepatan kritis itu apa? Adalah di mana partikel itu tepat jatuh di ujung kiri ini. Ya. Artinya apa? Artinya kecepatan aliran sama dengan kecepatan pengendapannya.
Kecepatan aliran dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh luas permukaan, ya. Kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh massa partikel, diameter partikel, dan rho partikel. Oke. Jadi sekali lagi, ada yang namanya diameter partikel kritis, ya. DPC, diameter partikel kritis. Artinya apa? Diameter paling kecil yang bisa ditangkap oleh gravity settler ini. Ya, artinya apa? Dia tepat jatuh di ujung gravity settler. Karena kalau lebih kecil dari itu dia akan lolos, ya. Kalau lebih besar dari itu akan pasti terendapkan. Itu namanya diameter partikel kritis. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah kecepatan aliran sama dengan kecepatan pengendapan. Atau T aliran sama dengan T pengendapan. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai ke ujung sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bawah. Artinya apa? Nanti kalau kita ngomongin vektor, resultannya akan ada di tengah, ya, atau ada di diagonal, sehingga dia akan tepat bisa disisihkan. Nah, biasanya itu yang jadi acuan kita. Misalnya kita udah punya eh, emisi kita karakteristiknya seperti apa, ya. Anggaplah kalau di air nih karakteristik air limbah yang mau disisihkan. Kita udah punya karakteristik emisi yang mau kita tangkap partikelnya. Kemudian ada engineer atau konsultan yang menawarkan desain gravity settlernya. Pertanyaannya adalah bisa berapa diameter partikel terkecil yang bisa ditangkap atau berapa diameter partikel kritisnya. Misalnya 50 mikrometer misalnya. Kemudian kalian lihat karakteristik limbah kalian atau karakteristik emisi kalian. Wah, partikel saya lebih kecil daripada 50 mikrometer. Berarti desainnya nggak cocok sama emisi saya. Kenapa? Karena kalau lebih kecil daripada diameter partikel kritis, akan lolos semua, gitu ya. Tapi kalau pas kita lihat di emisi kita, oh iya ternyata partikel kita dominannya lebih besar daripada 50 mikrometer. Artinya, dominan dari partikel kita akan tertangkap. Karena yang lebih besar dari diameter partikel kritis akan berada di sini, ya. Tertangkap penuh. Gitu ya. Sekali lagi prinsipnya gravity settler kita membuat kecepatan aliran gas atau emisinya jadi lambat sehingga memberikan waktu partikel untuk mengendap. Sebentar ya. Rizky Farezi hadir, Benny hadir. Oke. Jam kaman. Berarti tinggal Revanza ya. Oke ya. Paham ya. Jadi efisiensinya, cara menghitung efisiensinya adalah dengan membandingkan kecepatan sampai. Oh, nggak gerak dia. Sebentar. Efisiensinya adalah membandingkan antara kecepatan dari titik awal dari inlet ke outlet dibandingkan dengan kecepatan pengendapan, ya, atau waktu tempuh gas horizontal dan waktu pengendapan vertikal. Oke. Kemudian kalau diameter partikel kritis, kondisinya adalah TR sama dengan TS. Oke ya. Ini perhitungan efisiensinya. Efisiensi NI itu apa? I itu adalah ini adalah ukuran partikel. Jadi, karena kecepatan ini
kecepatan atau waktu dari satu titik ke titik dari inlet ke outlet ataupun dari titik paling atas ke zona pengendapan itu per partikel akan berbeda-beda. Jadi kita akan menghitung efisiensi per ukuran partikel. Ya, jadi seperti ini. Sekali lagi, TR adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan L ya. L itu panjangnya. Sedangkan TS adalah waktu yang harus ditempuh oleh partikel dari ketinggian dari gravity settler. Gitu ya. Kemudian kalau PG atau kecepatan alirannya adalah bit dibagi WH, ini W sama H-nya. Kemudian kalau TS, ini kecepatan pengendapannya adalah menggunakan hukum Stokes. Hingga kalau dimasuknya rumus ini, X-nya dimasukkan R dan TS, kemudian dimasukkan ke rumus ini, menjadi ini udah termasuk TR dan TS-nya. Kalau kita menggunakan hukum Stokes untuk kecepatan pengendapan, rumusnya menjadi seperti ini. Oke, G rho partikel, ini gravitasi, ini rho partikel, ini panjang gravity settler, lebar gravity settler, ini jumlah aliran. Biasanya kita pakai ini ya, saat jadi isinya. 18 dari hukum Stokes, viskositas gas, dan debit. Ya, yang ini adalah diameter partikel. Ini kita hitung untuk misalnya diameter yang tadi ya 50 mikrometer misalnya. Ya udah ini efisiensi untuk 50 mikrometer. Nanti kalau ada diameter lain, ukuran lain ya dihitung lagi menggunakan rumus ini masing-masing diameter. Karena kan emisi kita tidak mungkin debunya ukurannya sama, ya. Jadi dihitung efisiensinya per diameter. Contoh perhitungan ya, misalnya kalau ini ada hidroklorik acid, ini ada diketahui W, di sini ada H, di sini ada L. Yang ditanya adalah smallest mist droplet that will definitely be collected by the settler. Artinya apa? Artinya adalah partikel terkecil yang bisa disisihkan oleh si gravity settler. Artinya kita cari apa? Kita cari DPC. DPC konsepnya apa? Konsepnya adalah TR sama dengan TES. TR-nya bergantung sama apa? Bergantung sama TR itu adalah L per kecepatan gravitasi. Kalau TS adalah H per kecepatan pengendapan. Gak usah kecepatan gravitasi lah ya. Kita ganti aja namanya menjadi kecepatan gas, kecepatan settling gitu ya. Kecepatan gas kan Q sama dengan A kali V gitu ya. Ini yang mau kita cari ya. Berarti V sama dengan Q per A. Berarti yang sebelah kiri adalah L dibagi Q dikalikan dengan A. Oke. Yang sebelah sini H per kecepatan pengendapan pakai rumus yang ini ya. Kita lihat apakah sudah ada semua. Kita lihat A ini sekali lagi A-nya adalah wide kali tinggi ya. Berarti panjang ada, di sini wide ada, height ada. Oke. Debit ada yang ini ya. Sehingga di sisi kiri semuanya sudah ada. Tinggal yang sebelah kanan. Sebelah kanan adalah H-nya sudah ada, H-nya sudah ada. Yang bawahnya nih, apakah sudah ada semua? Rumusnya adalah G rho D kuadrat per mu G ya. G rho partikel kali D kuadrat per mu, ada 18-nya harusnya sih. Oh iya, 18 mu ya. Oke.
G-nya apa? G-nya gravitasi, sudah ada ya. Rho P atau eh, densitas dari hidroklorik acidnya ya. Kita bisa lihat dari sini. Oke. Diameter. Diameter. Oh, ini yang dicari. 18 dikalikan viskositas. Viskositasnya kita bisa pakai ini. Jadi sekali lagi, length-nya ada, length-nya ada, W sama H-nya ada, W sama H ada, debitnya ada ya. Kemudian height-nya ada, yang sebelah kanan ya, height-nya ada. Kemudian kecepatan pengendapan adalah rumusnya G kali rho partikel kali D kali 18 mu ya. Yang ditanya adalah D-nya. Semua sebuah variabelnya ada, dimasukkan, kita akan dapat D-nya. D itu apa artinya? Artinya adalah karena TR sama dengan TS, dia adalah the smallest mist droplet yang bisa collected by the settler. Atau dengan kata lain adalah dPc-nya. Oke, sekali lagi. Untuk menghitung diameter partikel kritis, kita tahu konsepnya bahwa kecepatan aliran dari dari inlet ke outlet sama dengan kecepatan partikel tersebut mengendap sampai bawah. Sehingga panjang panjang gravity settler dibagi kecepatan gas sama dengan ketinggian gravity settler dibagi kecepatan pengendapan. Kecepatan gas Q sama dengan A kali V. Oke. V-nya sama dengan Q per A. Masuk sini. Berarti L dikali A per Q. A-nya apa? A-nya adalah lebar kali tinggi dari gravity settler. Berarti L di atas adalah L kali W kali H per debit. Sama dengan H dibagi V pengendapan, kecepatan pengendapan. Kecepatan pengendapan adalah gravitasi densitas kali diameter kuadrat per 18 kali viskositas. Itu rumus Stokes. Nanti yang kita cari adalah D-nya. Gitu ya kira-kira untuk menghitung kecepatan pengendapan. Nah, kalau ini adalah bagaimana, yang tadi menghitung diameter partikel kritis. Yang ini adalah menghitung efisiensi. Ya, sekali lagi efisiensi adalah 1 min E pangkat TR per TS. Ya. Sehingga rumusnya, tadi yang panjangnya ya, kira-kira bisa dilihat seperti ini. Yang pertama kita cari dulu debitnya, karena rumusnya di sini ada debitnya di sini. Rumusnya ini, yang udah digabung semua tadi ya. TR sama TS-nya diturunkan semua sehingga rumus akhirnya itu bisa dimasukkan seperti ini. Sekali lagi, oke. Sekali lagi ini adalah untuk satu partikel ya, 50 mikrometer. Jadi berapa efisiensi gravity settler ini untuk debu atau partikel yang 50 mikrometer. Sedangkan sebenarnya secara aktual emisi kita itu partikelnya terdistribusi seperti ini ya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Tapi terdistribusi seperti ini. Artinya apa? Artinya setiap partikel ini akan dihitung efisiensinya. Ya, akan dihitung semua efisiensinya, kemudian persentase efisiensinya dikalikan dengan fraksinya atau persentasenya dalam emisi kita baru dirata-ratakan. Ya. Jadi nanti kalian akan dapat misalnya ya 0 sampai 2 mikrometer efisiensinya cuma 7% misalnya. Kalau ini 2 sampai 4 10%. 10 sampai 8 mesti 80% dan seterusnya ke bawah. Kemudian nanti di rata-ratakan ya. Setelah dirata-ratakan baru kita akan dapat collection efisiensi atau efisiensi penyisihan atau efisiensi pengendapan dari gravity settler untuk keseluruhan dari partikel kita.
Sekali lagi, efisiensi partikel itu dihitung satuan, per diameter dihitung, efisiensinya menggunakan rumus yang ini. Ini ya. Sekali lagi nanti DP-nya dimasukin dulu yang persentase pertama, kemudian lanjut ke persentase kedua, kelas ketiga, kelas 4 terus, kemudian nanti di rata-ratakan di akhir. Ya, itu prinsip perhitungannya. Ya, kira-kira bisa dibikin seperti inilah ya. Ini menggunakan rumus yang tadi, kemudian nanti dikalikan dengan persentasenya, kemudian nanti di rata-ratakan. Ya. Oke, itu prinsip perhitungannya ya. Jadi prinsip fisis dan prinsip mekanik penyisihannya sudah sudah kita review juga tadi ya, sudah kita bahas minggu lalu dan kita review. Kemudian ini adalah prinsip perhitungan efisiensinya. Ya. Sampai sini ada yang menanyakan? At least kalian nanti bekerja dan kemudian misalnya mau bikin gitu ya, atau memanggil orang untuk konsultan untuk mendesain, untuk merancang atau untuk mengkonstruk, kalian bisalah sedikit-sedikit mereview ya bagaimana desain yang sudah dirancang. Karena kadang-kadang, ya kadang-kadang ya, mungkin kalian dikasih template gitu ya, dengan harapan kitanya tidak bisa mereview. Tapi ya mungkin nanti kalian bisa buka lagi slide-slide-nya atau bahkan bukunya untuk bisa ngecek kira-kira benar gak nih asumsi-asumsinya, benar gak nih mekanismenya dan lain-lain. Oke ya, itu untuk gravity settler. Ada yang menanyakan? Bisa dipahami ya? Nanti materinya akan saya upload. Selanjutnya, unit selanjutnya adalah cyclone. Ya, jadi unit pertama tadi gravity settler. Kita punya gravity settler ya, atau settling chamber. Ini kita mengubah aliran menjadi lambat gitu ya, agar agar terjadi pengendapan, kasarnya gitu ya. Atau V settling lebih besar dari V gas. Nah, sekarang bagaimana dengan prinsip cyclone? Kalau kalian tahu cyclone ini bahasanya di Amerika ya. Kalau eh di Asia Timur namanya typhoon. Di Indonesia kayak namanya angin puting beliung ya. Di Iya, Pak. Amerika ya betul. Dia namanya cyclone. Prinsipnya ya kita membuat seperti cyclone ya. Oke, ini oke. Ini dasar-dasarnya ya. Kita langsung ke unit aja. Oke. Cyclone itu merupakan alat pengendali partikulat yang relatif murah. Sebenarnya gravity settler dan cyclone itu ya mirip lah. Karena kita tidak menambahkan media apapun. Ya, dua unit ini kita hanya merekayasa bagaimana gasnya mengalir. Ya, kita rekayasa tuh. Kira-kira gasnya mengalir akan seperti apa sehingga memungkinkan untuk partikel mengendap ya atau disisihkan. Sehingga itu masih lebih murah gitu ya. Nanti setelah ini ada wet scrubber, kita pakai media air untuk menangkap partikel atau kita pakai back filter di mana kita di layar saya ngeblur, apakah di teman-teman share screen-nya juga ngeblur? Kita tahu saya. Di enggak soalnya. Silakan dijawab teman-teman ya. Sekali Iya, lagi Cyclone ngeblur, Pak. ngeblur juga. Iya. Wah, Di saya.
Udah lah, Pak, udah. Udah ya. Oke. Jadi sekali lagi, gravity settler dan cyclone kita hanya mengengineer atau merekayasa alirannya biar partikelnya bisa terendapkan ya. Cyclone memiliki desain yang sedikit lebih rumit. Sedikit lah ya, lebih rumit. Dengan efisiensi yang lebih baik. Walaupun dibandingkan dengan wet scrubber, backhouse filter, dan ESP, itu masih efisiensinya masih lebih rendah. Biasa dipasang sebagai pre-cleaner. Sama seperti kemarin ya. Jadi ada proses pembakaran, kemudian di sini ada gravity settler dulu gitu misalnya ya. Kemudian di sini ada cyclone, masuk ke ESP, baru nanti ke cerobong gitu misalnya. Nah, itu adalah skemanya. Ya, kayak bak sedimentasi, koagulasi flokulasi, filtrasi, desinfeksi, dan lain-lain. Sama ini juga gitu ya. Dari proses produksi di sini. Ya, sampai sini, ya bisa disebut pre-cleaner. Artinya apa? Hanya bisa menyisihkan partikel-partikel yang besar. Ya. Karena makin kecil, makin sulit disisihkan oleh gravity settler ataupun cyclone. Jelas ya, gravity settler tadi kita udah hitung. Kalau partikel yang kecil, dia akan lolos saja karena nggak punya kecepatan pengendapan. Cyclone juga sama, butuh partikel yang relatif besar. Ya, walaupun lebih baik daripada settling chamber, tapi masih lebih rendah daripada yang menggunakan media. Sekarang prinsipnya seperti apa? Prinsipnya adalah eh, udara masuk ke sini, ke inlet, kemudian dipaksa berbelok. Oke, dipaksa berbelok di dalam. Dipaksa berbelok terus sampai membentuk seperti cyclone. Kemudian dari tengah ini dia akan ke atas. Ya, keluar lewat vortexnya atau lewat tengahnya. Sekali lagi, kita akan mendesain sebuah alat yang nanti di dalamnya aliran gasnya akan terjadi putaran seperti itu. Membentuk seperti cyclone. Nah, kenapa bisa tersisihkan? Ya, mungkin sudah terbayang ya oleh kalian. Misalnya kita lihat dari atas ya. Eh, kurang bagus. Saya ini bulat, kemudian di sini ada inlet, di sini ada outlet. Ini lihat dari atas ya. Seperti ini kan, ini masuk partikelnya. Emisinya masuk. Kemudian gasnya akan dipaksa berbelok, gitu ya. Kenapa partikelnya bisa tersisih? Karena partikel yang memiliki massa densitas itu akan keteteran ya atau keluar dari lintasan ya. Saat dipaksa berbelok, si partikel akan lurus tetap ke sini. Karena dia punya momentum sendiri ya, punya momentum sendiri, punya berat sendiri yang tidak bisa selincah gas. Paham ya? Jadi saat gasnya belok, partikelnya nggak bisa belok karena dia punya berat momentum sendiri. Dar. Nabrak dinding siklon, kemudian nanti akan rontok ke bawah sini. Ya. Nah, belokan ini tuh berkali-kali. Ya, belokannya berkali-kali sehingga mulai ya lebih banyak partikel yang disisihkan daripada gravity settler yang memang hanya menunggu saja secara pasif partikelnya jatuh. Ini secara ya cukup aktif lah ya. Kita walaupun tanpa pompa dan ya tanpa bantuan apa-apa gitu ya. Tapi kita akan membuat alirannya, partikelnya akan memutar, aliran emisi akan berputar, di mana partikel yang ukurannya besar akan keluar lintasan, menabrak dinding siklon, terjatuh dan tersisihkan. Itu prinsipnya ya. Jadi partikel masuk bersama gas melalui inlet, kemudian gas dipaksa berbelok sehingga partikel-partikel besar yang memiliki momentum besar tidak dapat mengikuti aliran gas, menabrak dinding siklon dan terjatuh. Nah, ada beberapa putaran yang terjadi di siklon sampai efisiensi tertentu ya. Sampai tergantung kita mau efisiensinya berapa. Polanya adalah pola helix sehingga disebutnya siklon.
Oke ya. Nah, jadi bentuk siklon desainnya itu bermacam-macam ya. Jadi sekali lagi siklon ini ditemukan udah lama ya 1929, tapi sampai sekarang masih masih banyak digunakan karena memang murah ya. Kita nggak banyak maintenance gitu ya. Nanti ya tersisihkan sendiri aja partikelnya karena kita udah desain dia di dalam badan siklon ini akan berputar. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung berapa sih efisiensi dari siklon yang kita desain. Itu kira-kira ya. Jadi eh tipenya ada beberapa tipe, nanti kan kita bahas setelah ini ya. Ada beberapa tipe dari siklon. Ada yang reverse flow, ada yang straight through, ada yang tangensial. Kemudian debitnya bisa 50 sampai 50 ribu. Nah, kemudian ada pressure drop ya. Pressure drop ini kalau di unit pengolahan lain ya atau di unit pengolahan air limbah atau air minum disebut head loss ya, kehilangan tekanan. Jadi eh, kalau mau mengalirkan dari satu unit ke unit selanjutnya kan harus cukup headnya, gitu ya. Energinya harus cukup. Atau kalau di eh, air pollution control, pressure-nya harus cukup untuk pindah dari satu unit ke unit lainnya. Sehingga pressure drop juga penting untuk kita hitung. Ya, berapa penurunan energi dari unit satu ke unit dua. Kemudian temperatur emisinya bisa tinggi, sekali lagi karena tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan air, tidak menggunakan fabrik gitu ya. Sehingga gasnya bisa cukup panas. Digunakan di beberapa industri, semen, kiln, dan lain-lain. Dan biasanya partikel yang bisa disisihkan lebih besar dari 5 mikrometer. Jadi ya, nggak bisa yang kecil-kecil banget partikel disisihkan oleh siklon. Kenapa? Karena kalau partikel kecil, dia nggak punya gaya momentum gitu ya. Ikut aja sama putaran si gasnya sampai keluar lagi. Kita lihat video dulu aja. Mana ya? Dep. Bagaimana prinsipnya? Kira-kira seperti ini. Are customized cyclones to serve different needs and which results from optimization functions such as maximize efficiency, minimize cost, or minimize size. Combining stochastic numerical optimization by changing the 8 independent cyclone dimensions with the knowledge of particle agglomeration, ACS is able to design the perfect geometry for each case. The colored dots indicate the particulates to be collected, and the blue arrow represents the flow of gas that leaves the equipment. For dusts with tendency to agglomerate, such as biomass or coal fly ash, among others, efficiency is maximized thanks to the clustering effect of particles. In fact, the cyclone doesn't see as many small particles, but clustered particles with bigger dimensions and thus easier to collect. Agglomeration increases with wide particle size distributions, long residence times in the cyclone, and large inlet particle concentrations. Agglomeration is maximized with the new developed Nah, nanti hurricane yang kita MK desain adalah cyclones. berapa panjangnya, berapa kerucutnya, berapa inletnya, dan lain-lain. Ya, itu yang akan coba kita desain. Atau at least lah ya, at least kita bisa review karena kita tahu prinsipnya dan tahu cara menghitungnya. Gitu ya prinsipnya. Jadi sekali lagi terjadi putaran seperti ini. Eh, Nah, terjadi putaran seperti ini. Leaves the equipment. Kemudian partikel-partikel yang besar ya, yang kuning itu akan tersisihkan sendiri karena dia tidak bisa mengikuti alirannya. Gitu ya, semoga terbayang. Nah, kemudian ada beberapa tipe siklon sebenarnya. Yang paling umum, yang paling banyak digunakan adalah yang ini ya, yang top inlet.
Jadi masuk dari sini, seperti yang tadi digambar juga ya. Kemudian keluar dari vortex di tengah ini ya. Terjadi cyclone di dalamnya. Itu yang paling sering digunakan. Walaupun ada juga yang axial inlet ya. Masuknya sama keluarnya di posisi yang sama gitu ya. Masuk dari sini, nanti ada blade-blade ini yang memaksa dia gasnya untuk berputar. Kemudian akan berputar, kemudian keluar lewat tengah udaranya. Ada juga yang bottom inlet. Nah, biasanya dikonfigurasikan setelah wet scrubber. Itu ini biasanya di apa ya? Di di join lah dengan wet scrubber. Kenapa? Karena nanti di wet scrubber di sini bisa dikasih trickling waternya ya untuk menambah efisiensi penangkapan dari debunya. Kalau bottom inlet dari bawah ke atas gerakannya seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Cyclone prinsipnya? Kebayang ya? Jadi kalau kalian lihat cyclone di pabrik, oh ternyata di dalamnya itu terjadi aliran gas yang berputar seperti itu ya. Sekarang kita akan pelajari part-part dari cyclone yang bisa kita desain ya. Ada 4 bagian terpenting dari cyclone, yaitu ada sistem inlet, body cyclone, sistem outlet, dan sistem pembuangan debu ya. Body inlet itu yang ini, eh, inlet itu yang ini ya, tempat masuknya gas. Kemudian body cyclone itu yang ini. Kemudian ini adalah apa namanya tadi? Bahasanya dia. Sistem outlet ya, sistem outlet yang bawah. Kemudian ini adalah vortex finder ya, karena kan vortex itu adalah bagian tengah dari uh, cyclone-nya ya, di mana ya nggak boleh terganggu. Jadi harus ada jalur di dalam vortexnya untuk sampai bisa gasnya lepas ke atas. Nah ini yang akan kita desain ya, seperti tadi di gambar kan itu videonya video dari konsultan engineering menawarkan yaitu iklan ya untuk menawarkan silahkan kirimkan spek emisinya, kami akan desainkan cyclone yang paling efisien untuk emisi perusahaan Anda kira-kira gitu ya. Tadi kan ada yang badannya panjang gitu ya. Kemudian kerucutnya pendek dan lain-lain. Itu didesain sedemikian rupa agar efisiensinya paling tinggi. Nah, kita juga akan bisa melakukan itu ya kalau paham perhitungannya. Nah, ya cara yang paling sederhana untuk me- mendesain cyclone adalah dengan menggunakan rasio. Ya. Oke, rasio dari semua ini DS, DC, SC, LC, ZC, BC, HC ini rasionya terhadap DC. Ya. Ada body diameter, 1 ya rasionya. Kemudian kalau kita mau yang efisiensinya tinggi, maka inlet height-nya harus 0,5 dari rasionya 0,5 dari body diameter. Inletnya harus 0,2 dari body diameter. Outletnya adalah 0,5 dari body diameter. Jadi kita main di rasio. Makanya tadi kan bisa panjang, pendek, kemudian inletnya membesar, mengecil, dan lain-lain. Kita main di rasionya. Ya. Terus conlength-nya 2,5 kali body diameternya, dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita desain. Jadi apa? Intinya kalau kita sudah dapat body diameternya, kalau kita mau efisiensi high, tinggal dikali-kalikan saja gitu ya, atau dirasiokan saja untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi. Tapi kalau mau efisiensi yang medium saja, mungkin bisa pakai rasio yang sebelah sini.
Sekali lagi, prinsipnya adalah kita mau mendesain semua part dari cyclone ini agar mendapatkan efisiensi yang tinggi. Dengan cara membuat rasio atau mencari panjang dari setiap part tersebut berdasarkan rasio dengan body diameter. Cyclone juga bisa disetting atau dirangkai secara seri maupun paralel. Ya. Nah, bagaimana hitung-hitungannya ya? Hitung-hitungan yang pertama adalah centrifugal forces, ya, atau gaya sentrifugal, di mana F kita harus menghitung gaya sentrifugal karena gaya yang mendorong partikel keluar dari pusat gerakan gas. Ya, sekali lagi F ini bergantung sama ukuran partikelnya ya. Jadi diameter partikel tertentu akan menghasilkan F tertentu juga. Kemudian yang menarik di sini adalah R. R itu adalah radius of circular path ya. Jadi dia adalah radius atau keliling dari body cyclone-nya. Kalau kita tahu keliling, kita harusnya otomatis akan tahu diameter ya. Kalau kita udah tahu diameter, tinggal pakai rasio, kita bisa desain cyclone keseluruhannya. Gitu ya. Jadi kalau diketahui gaya tangan sialnya, diketahui gaya sentrifugal, diketahui ukuran partikel, kita tahu keliling, keliling diubah ke diameter, nanti akan dirasiokan, kita bisa desain cyclone-nya. Sama ini ya. Contohnya ya, berapa diameter body cyclone jika diketahui centrifugal force-nya 15, di sininya 15, partikel density-nya 2500, partikel diameternya 0,5 mm, partikel tangan sial velocity-nya berapa tuh? 10.000, dan nah ini terakhir nih, cyclone type efisiensinya high. Ya. Artinya apa? Semuanya ada kecuali R. Oke, semuanya ada kecuali R. Nanti kita akan dapat R. R itu kan namanya radius putar gitu ya, atau radius jalur dari partikel tersebut. Atau kita bisa sebut dengan keliling body cyclone. Oke, keliling body cyclone artinya rumusnya adalah 2 VR, gitu ya. Keliling sama dengan 2 VR. Atau radius lah di sini ya. Sudah, kalau kalian dapat radiusnya, dapat kelilingnya, nanti dicari radiusnya atau jari-jari ya. Dari jari-jari dikali 2 jadi diameter. Setelah diameter, pakai rasio yang high untuk mendapatkan semua desain atau semua ukuran dari part-part yang lain. Paham ya? Jadi kira-kira hitung-hitungannya seperti itulah. Kalau kita punya gaya sentrifugal, tahu particle density, tahu ukuran diameter partikelnya, kemudian ada partikel tekansial velocity yang diketahui juga, kita bisa dapat R, di mana R adalah radius of the circular path, gitu ya. Jadi, eh oh, enggak. Ada sih, hmm, ada yang menyebut ini radius, ada yang menyebut ini keliling ya. Tapi kalau ini emang radius, artinya R ini bisa langsung kita kali 2 jadi diameter, kemudian kita bisa hitung. Jadi ini sepertinya radius saja, agar lebih mudah aja. Radius ya. Dapat radiusnya, jadikan diameter, kemudian diameter dibandingkan dengan rasio lain. Menggunakan tabel tadi. Nah, kemudian bagaimana menghitung collection efisiensi
atau efisiensi penyisihan dari siklonnya, yang pertama kita harus tahu berapa kali putaran terjadi. Ya. Ada berapa putaran terjadi di dalam siklon tersebut. Rumusnya adalah 1 per H dikalikan LB kali LC. LB adalah panjang cyclone body, LC adalah panjang cyclone cone. Ya. Jadi kalau ini cyclone-nya, ini adalah LB, ini adalah LC. Kalau nama-namanya lain nanti disesuaikan aja ya. Tadi karena ada yang ZC, ada yang lain-lain. Tapi itu ya beda buku, beda penamaan variabel doang. Tapi LB kalau di sini length of cyclone body-nya yang ini, length of cyclone cone yang ini. Ya. H itu adalah ketinggian, nah inlet. Nah ini adalah H-nya nih. Oke. Jadi ini inlet, gas masuk sini. Itu H-nya, inletnya, LB dan LC kita akan dapat berapa putaran yang akan terjadi di dalam siklon kita. Nah ini ya, LB, LC. Nah ini namanya ya, LB, LC kalau bingung. Ini adalah HC atau inlet. Beda sedikit lah penamaannya. Mana tadi? Nah, ada di siklon juga ada yang namanya diameter partikel kritis ya. Rumusnya adalah seperti ini. Sebenarnya mirip seperti rumusnya yang di nggak mirip sih. Prinsipnya adalah ada N, kalau kita udah punya N, kita bisa menghitung ini ya. Kecepatan inlet bisa kita hitung, ke, kalau kita punya debitnya tentunya. Kemudian inlet width dan lain-lain udah ada, harusnya kita udah punya semua dari desain cyclone kita ya. BC-nya udah ada, LB-nya ada, LH-nya ada. Jadi kan N tadi adalah 1 plus, sebentar. 1 per H LB plus LC per 2 ya. 1 per H LB plus LC per 2. Gitu ya. Itu untuk cari N. Kan H-nya kita tahu, LB-nya tahu, LC-nya tahu ya. Kalau kita tahu semua, kita bisa memperkirakan kira-kira berapa diameter partikel kritis untuk siklon kita. Tapi kalau siklon itu kira-kira prinsipnya diameter partikel kritisnya adalah yang 50% pasti tersisihkan. Beda sama gravity settler ya. Kalau gravity settler, diameter partikel kritis adalah partikel yang paling kecil yang bisa disisihkan 100% gitu ya. Pasti bisa disisihkan. Kalau cyclone itu yang 50% bisa disisihkan. Rumusnya adalah ini kira-kira ya. N yang menggunakan rumus tadi, kecepatan inletnya kalau kita punya Q, kemudian kita punya HC dan BC, atau tinggi inlet dan wide inlet, kita akan tahu. Q sama dengan HC kali BC, gitu ya. Kemudian partikel density diketahui, gas density diketahui, N-nya kita cari. Kita akan dapat diameter partikel kritis. Sekali lagi, diameter partikel kritisnya cyclone itu 50% yang intinya ukuran yang bisa kita pastikan 50% tersisihkan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang mana ya? Nah ini. Jadi untuk menghitung penyisihan efisiensi dari cyclone, rumusnya adalah 1 per 1 tambah dPc per dPj. Ya. Jadi perbandingan antara dPc dengan dPj-nya. Antara dPc dengan partikel aktualnya. Kemudian ya sama ya, dikalikan dengan fraksinya, kemudian dibagi dirata-ratakan seperti yang tadi.
Jadi kalau ketemu emisi yang sama, berapa collection efisiensinya? Pertama, cari N, kan? Kemudian cari DPC, ya. Kemudian dibandingkan DPC dan nah, dibandingkan DPC dan DPJ-nya. Oke. Baru kalian akan dapatkan efisiensi per DPJ atau per ukuran. Kemudian nanti dikalikan dengan persentasenya, didapatkan performance rata-rata dari semua ukuran tersebut. Sekali lagi ya, kalau kita sudah diberikan eh, ukuran cyclone-nya, panjangnya, atau mungkin kita cuma dikasih diameter body cyclone-nya. Tapi dikasih tahu, kamu pakainya yang high efisiensi ya. Nah, kita udah tahu semua tuh. Dengan kita tahu diameter cyclone, menggunakan rasio, kita akan tahu H, kita akan tahu LB, kita akan tahu LC. Gitu ya. Menggunakan rasio. Karena udah diketahui high efisiensi misalnya. Kita akan dapat N. Ya. Kemudian selain itu kita juga perlu menghitung VI ya. Karena di rumus DPC-nya ada VI. VI-nya adalah tadi ya debit dibagi lebar inlet dan tinggi inlet. Dari mana dapatnya? Sama dari rasio juga ya. Kemudian didapat kecepatannya adalah 20 meter per second. Cari DPC-nya. Semuanya ada ya. Kalau semua tersedia, tinggal dimasukkan saja. Didapat ternyata diameter partikel kritisnya adalah 5,79. Kemudian dari sini, dimasukkan ke sini. Ini apa? DPJ adalah dari sini. Jadi kalau kita lihat distribusi, mana nih? Distribusi gasnya seperti ini, artinya kan ini ukuran 0 sampai 2 ada 1%, 2 sampai 4 ada 9%, 4 sampai 6 ada 10%, dan seterusnya. Kita bisa bikin tabel mencari average size-nya atau titik tengah kelasnya. Kalau yang masih ingat statistik, kira-kira masih ingat ya. Jadi 0 sampai 2 kita ambil 1, 2 sampai 4 kita ambil 3, 4 sampai 6 kita ambil 5, 6 sampai 10 kita ambil 8, dan seterusnya. Itu untuk dimasukin ke DPJ. Oke. DPC-nya dapat dari sini. Ini masuk ke sini. N-nya masuk ke sini. Ya. DPC masuk sini dibagi DPJ. 1/1 tambah DPC bagi DPJ dapat efisiensi. Efisiensi ini akan masuk ke sini. Kemudian hitung untuk DPC selanjutnya. Hitung ini. Ini dapat ke sini. Dan seterusnya. Sampai bawah. Kemudian dikalikan persentasenya tadi yang ada di grafik. Kemudian kita akan dapatkan rata-ratanya. Ya, atau persentase kemudian dirata-ratakan. Ditotalkan bisa juga. Sekali lagi. Efisiensi dari cyclone ataupun gravity settler dihitungnya adalah per ukuran. Jadi si ukuran A efisiensinya berapa, ukuran B efisiensinya berapa, ukuran C efisiensinya berapa. Bedanya yang tadi adalah membandingkan antara TR dengan TS gitu ya. Waktu partikel ini nyampe ke outlet dengan waktu partikel ini sampai ke titik pengendapan. Rumusnya yang tadi. Kalau yang ini adalah membandingkan antara DPC dengan DPJ. DPC adalah diameter partikel kritisnya. Rumusnya adalah itu ya. Mu kali W, 9 kali mu kali W per 2V N, kecepatan inlet, rho P min rho gas. Dimasukin, dapat DPC dibandingkan dengan DPJ, atau diameter dari si kelasnya itu tadi ya. Atau titik tengah dari kelas diameter tersebut. Sehingga di setiap range akan mendapatkan efisiensi. Efisiensi ini dikalikan dengan persentase range tersebut, mendapatkan kontribusi performance atau efisiensinya. Di total ke bawah akan mendapatkan overall, ya dirata-ratakan lah bisa dibilang seperti itu, atau
di total ke bawah akan mendapatkan overall collection efficiency. Sekali lagi, itu cara kita menghitung efisiensi dari siklon yang sudah diketahui ukuran-ukurannya. Contoh ini ya, D 1,0 dibilang standar proportions. Berarti bukan yang high efficiency, yang konvensional. Kita lihat ke tabelnya. Kita udah punya saat ini nih, angkanya 1. Jadi height-nya tahu, width-nya tahu, length-nya tahu, semuanya diketahui. Tapi sekali lagi ingat ini adalah rasio ya. Bukan langsung 0,5 meter, bukan. Tadi kebetulan aja body diameternya 1. Kalau body diameternya 4 misalnya, height-nya itu adalah 2 gitu ya. Ini adalah 1, ini 2, ini 1, ini 8, ini 8, ini 1. Paham ya? Jadi rasionya. Sekali lagi, kalau dikasih tahu body cyclone kita rencananya segini. Buat desain yang konvensional. Pakai rasionya. Gitu ya. Karena kebetulan tadi diameternya 1 meter, sehingga ya height-nya 0,5, width-nya 0,25, dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu adalah rasio, bukan angka saklek. Jadi, kalau body diameternya 4, berarti height-nya adalah setengahnya itu 2, width-nya adalah seperempatnya adalah 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah, setelah punya semua angka H, LB, LC, dan lain-lain, cari N, kemudian cari VI. N sama VI dimasukkan ke rumus DPC. Nanti DPC dibandingkan dengan DPJ akan mendapatkan efisiensi per DPJ ya, atau per ukuran. Nanti dikalikan dengan persentasenya, dijumlahkan akan menjadi total atau overall collection efficiency. Bisa dipahami ya cara menghitung dari cyclone. Terakhir adalah pressure drop-nya. Sekali lagi, setelah kita tahu semua ya, DC, BC, HC, LC, DC, semua pakai rasio tadi, dapat semua, kita harus menghitung pressure drop atau head loss kalau di uh, uh, bangunan air ya, head loss, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mentransfer gas ke alat APC selanjutnya. Jadi misalnya dari gravity settler, asalnya pressure-nya 10 nih. Kemudian lewat gravity settler turun, ada pressure drop misalnya 2 meter, sehingga sisa 8. Untuk memastikan dia bisa tetap mengalir ke, misalnya setelah cyclone ini ada ESP, misalnya energinya harus 6, artinya paling banyak pressure drop-nya adalah 2, gitu ya. 2 meter, gitu misalnya. Jadi, kita juga harus menghitung berapa pressure drop energi yang hilang karena alirannya melewati si gas cyclone kita. Itu akan menentukan berapa energi pompa yang digunakan untuk menyedot udara dari mulai proses produksi lewat gravity settler, lewat cyclone, lewat ESP, kemudian mendorongnya ke cerobong. Nah, itu energi itulah yang ditotalkan, pressure drop ini ditotalkan untuk menjadi energi si pompanya. Ya, cara menghitung pressure drop dari cyclone-nya adalah dengan seperti ini. Kalau udah punya semua ukurannya, tinggal masukin rumus akan dapat pressure drop. Nah, sekali lagi ada operasionalnya ya. Jadi ada rule of thumb-nya kira-kira kalau kita mau menambahkan diameter cyclone, pressure drop-nya akan turun, efisiensinya turun, cost-nya naik gitu ya. Yang kita harapkan pressure drop-nya turun, efisiensinya naik gitu kira-kira ya. Berarti kita memperpanjang cone-nya gitu ya kalau kita lihat dari sini ya. Kalau kita memperpanjang cone, pressure drop-nya bisa turun, efisiensinya bisa naik. Tapi ya
cost-nya bisa naik juga, dan lain-lain. Jadi, ini adalah kayak rule of thumb, kalau kita mau memodify, maintenance, atau improve performance dari Cyclone kita. Nanti bisa dicek. Ini juga sama, beberapa perhitungan cepat dengan membandingkan kalau kita mau memodifikasi debit, misalnya ada debit yang baru nih ya, ada perubahan proses produksi sehingga debitnya baru. Debitnya baru, ya kita kan nggak dengan semudah itu membongkar Cyclone-nya dong. Kita hitung aja efisiensi barunya. Ya, dengan rumus seperti ini ya. 100 dikurangi S1 efisiensi pertama dibagi 100 min efisiensi kedua sama dengan Q2 atau debit yang baru per Q1. Ya, debit yang lama. Kita kan cari yang efisiensi kedua ya, E2-nya. Apakah berapa E2-nya? Atau ada perubahan gas density. Kita juga bisa menghitung E2-nya. Ya. Ada perubahan eh, kepadatan gas. Kita bisa menghitung kira-kira efisiensi cyclone kita jadi berapa. Viskositas gas berubah, sama. Rumusnya sesuai seperti ini. Atau bahkan ada dust loading atau konsentrasinya tiba-tiba nambah. Karena mungkin menggunakan batu bara yang berbeda kualitasnya gitu ya. Sehingga dust loadingnya atau debunya bertambah. Kita bisa menghitung efisiensi barunya dengan rumus rule of thumb seperti ini. Yang asalnya performance kita yang tadi misalnya ya, 70%, sekarang dengan dust loading yang baru mungkin efisiensinya turun jadi 65% atau 60%, sudah bisa kita perkirakan. Gitu ya. Ini videonya. Nah, terima kasih. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Yang penting prinsip dari cyclone-nya sudah bisa dipahami ya. Revanza hadir ya. Oke, jika tidak ada yang menanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Absensi semuanya masuk ya. Materinya nanti akan saya share di e-learning ya, di Big. Tolong ingatkan aja kalau saya belum upload. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Daud. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih Pak Daud. kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.